secara ringkas, kuliah itu bisa dilihat dari 4 unsurnya. Maktabatuna Temboro. Itu sistem akademisi kuliah. Sebetulnya cukup bagus, kuliah itu kalau menurut saya cukup bagus karena untuk seorang akademisi setiap naik jenjang baik dalam jurusan apapun, yang pertama adalah S1 seperti yang kita jelaskan tadi bahwa S1 itu skripsi, S2 itu tesis, S3 disertasi atau doktoral. Setelah doktoral pun dalam dunia akademisi ada level-level, ada dosen biasa, ada asisten umum, ada lektor kepala, dan juga sampai guru besar atau profesor. Setiap tingkatan-tingkatan itu S1, S2, S3, lektor kepala sampai profesor, itu setiap tingkatnya wajib menulis karya-karya ilmiah. Kalau S1 nulis 1 tok, jenis cuma skripsi, S2 cuma tesis, S3 cuma disertasi. Tapi untuk S3 ke level lektor harus minimal beberapa karya ilmiah. Lektor ke lektor kepala harus beberapa karya ilmiah yang begitu kuat. Sampai ke profesor juga ada karya-karya ilmiah yang begitu kuat. Itu salah satu mizah sistem kuliah. Ini saya mau naskil agar kuliah bahasanya naskil gitu. Sebetulnya kita mungkin agak ilfil dengan kata kuliah, apalagi dalam dunia pesantren. Sebetulnya saya juga pesantren, saya 7 tahun pesantren di Darul Falah Al-Silati di Parah, lalu kemudian kuliah. Kalau menurut saya kuliah itu bisa rekomendasi, bisa tidak rekomendasi, bisa manfaat juga bisa bahaya, bisa gak bermanfaat juga. Ada banyak kriteria. Dan saya talkhis, saya ringkas, kuliah itu bisa dilihat dari 4 unsurnya. Kalau 4 unsurnya ini positif, ada nilai plus, maka kuliah itu direkomendasikan. Tapi kalau salah satu di antara 4 unsur ini tidak ada nilai plus, maka kurang direkomendasikan, bahkan tidak direkomendasikan untuk kuliah. 4 unsur itu adalah, yang pertama adalah sistem kuliah. Sistem kuliah harus mempunyai nilai plus. Yang kedua, mata kuliahnya harus bagus. Yang ketiga, dosen-dosennya harus bagus. Yang keempat, lingkungannya juga bagus. Umpama, kalau sistem kuliah itu sebetulnya bagus seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau dari TK, SD, ijazah SD untuk masuk SMP, ijazah SMP untuk masuk SMA, ijazah SMA untuk masuk S1, ijazah S1 untuk masuk S2, ijazah S2 untuk masuk S3, lalu karya-karya tulis ilmiah untuk level lektor kepala sampai level profesor. Profesor juga terus menulis, bahkan dalam dunia akademisi pun bisa dicek di Google. Dia ini levelnya berapa, karya tulisnya berapa, sudah bisa dicek. Dan sistem seperti itu untuk sementara ini menurut saya termasuk sistem yang cukup bagus. Kenapa? Karena ada pepatah thalabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Dari mencari ilmu ya dari cikat brojol lahir, mahdi itu apa? Gendongan sampai ilal lahdi, sampai mati. Kalau sistem kuliah itu bisa sampai mati pun masih tetap mencari ilmu di kuliah itu. Itu sistem. Kalau sistemnya bagus, sistem kuliahnya bagus, absensinya bagus, maka itu memenuhi 1 unsur. Yang kedua, unsur mata kuliah. Kalau mata kuliahnya tidak berbobot, ya kan banyak kan sekolah-sekolah tinggi agama Islam yang maaf kadang mata kuliahnya itu lebih rendah daripada pesantren-pesantren. Itu tidak memenuhi unsur itu. Tapi ketika kuliah itu unsur mata kuliahnya berbobot, maka memenuhi unsur yang kedua. Yang ketiga, unsur dosen. Nah, kalau dosen ini berkualitas, dosennya masyayikh, para kiai, itu mempunyai nilai plus. Tapi kadang juga kita menemukan di sekolah tinggi agama Islam, baik itu kampus, universitas, institusi, memang banyak kiai-kiai di situ, tapi banyak juga dosen-dosen yang bahkan tidak bisa membaca kitab kuning. Itu mungkin mengurangi nilai plus di poin yang ketiga. Yang keempat, lingkungan. Nah,
segi lingkungan. Kalau lingkungannya kurang mendukung, seperti ikhtilat antara cewek dan cowok, pacaran, yaitu tidak memenuhi salah satu unsur dari rekomendasi kuliah. Tapi ada juga kuliah-kuliah kampus-kampus yang memenuhi 4 unsur ini. Katakanlah di Al-Ahqaf tempat saya kuliah ini mentaskil untuk biar kuliah di Ahqaf ini. Yang pertama adalah sistemnya. Sistemnya sangat kuat sekali. Sistem ujiannya sangat kuat. Sistem kuliahnya juga sangat kuat. Bahkan ghaib 2 kali, alfa 2 kali bisa langsung dicoret dari nama ujian. Seperti itu. Terus yang kedua mata kuliah di Al-Ahqaf alhamdulillah cukup bagus, memakai kitab-kitab salaf. Dari fikihnya fikih minhajul thalibin yang biasa kita kaji dengan syarah-syarahnya. Setelah minhaj nanti ada fikih muqaran, fikih perbandingan mazhab, ada fikih nawazil, fikih kontemporer, dan masih banyak lagi. Di bidang usul fikih juga pakai kitab salaf, kitab Ghayatul Usul. Ghayatul Usul termasuk usul fikih yang salah satu usul fikih Syafi'i yang sangat-sangat sulit. Itu Ghayatul Usul, dan alhamdulillah di Al-Ahqaf mempelajari itu. Setelah usul fikih Syafi'i Ghayatul Usul khatam, lanjut ke usul fikih Hanafi. Khulasatul Manar itu juga termasuk salah satu usul fikih Hanafi yang cukup kuat, cukup berat. Setelah khatam juga langsung usul fikih lintas mazhab dengan pakai kitab-kitab salaf, Abdul Misani dan sebagainya. Jadi unsur, kalau menurut saya unsur pertama sistem cukup bagus lah. Kalau nggak istimewa ya cukup bagus, makbul lah, diterima. Yang kedua unsur mata kuliah itu juga lumayan karena mengkaji kitab-kitab salaf dan cukup kuat kitab-kitab tersebut. Yang ketiga unsur dosen. Dan alhamdulillah dosen-dosen di Al-Ahqaf ini kebanyakan para mufti Kota Tarim, mufti Provinsi Hadramut, para habaib, dokter-dokter para habaib, dan akhlaknya luar biasa, tasawufnya luar biasa juga. Itu unsur nomor 3. Unsur yang keempat lingkungan. Kebetulan Al-Ahqaf ini berada di Kota Tarim. Kota Tarim ini sampai dinobatkan menjadi kota pusat peradaban Islam dunia pada tahun 2010. Saking kentalnya tradisi Islam di sana, kebudayaan Islam di sana, dan keilmuan Islam di kota tersebut. Jadi lingkungannya nggak ada cewek, ya mirip kayak Temboro. Kalau cewek pakai cadar, Temboro cewek-cewek keleleran, masih banyak, tapi Tarim nggak ada. Yang belanja yang laki. Jadi 4 unsur itu, yang pertama sistem, yang kedua mata kuliah, yang ketiga masyayikh, yang keempat lingkungan. Itu alhamdulillah kalau menurut saya itu Al-Ahqaf memenuhi 4 unsur ini dan rekomendasi maksudnya. Tapi kalau di kampus-kampus tidak memenuhi 4 unsur ini, mungkin kurang rekomendasi, bahkan tidak rekomendasi. Nah ini pemikiran yang gak moderat loh. Orang yang ilfil gak sangat anti dengan kuliah. Emang ada benarnya, soalnya yang dilihat adalah kampus-kampus yang tidak memenuhi 4 unsur ini, itu bisa dibenarkan. Yang samping fanatik dengan kuliah, harus kuliah, itu juga ada benarnya dan ada kekeliruannya. Kita ada di tengah-tengah. Kalau memenuhi 4 unsur ini, maka direkomendasikan. Dan ini tesis ini judulnya Athar Takhassus Al-Mihani fil Fatwa. Sebetulnya artinya bukan pengaruh sains modern terhadap fatwa, bukan. Arti aslinya itu at-takhassus itu spesialisasi. Takhassus itu spesialis. Al-Mihani dari kata al-mihna. Al-mihna itu profesi. Jadi spesialisasi profesi dalam arti keahlian profesi atau pakar ahli profesional. Pengaruh keilmuan para pakar ahli profesional terhadap fatwa. Sebetulnya judul ini muncul di benak saya waktu masih S1, masih semester 7 atau 8, masih keempat. Cuman mau saya ajukan menjadi skripsi, saya kurang berani, bukan karena kurang berani, karena saya menyadari bahwa judul ini terlalu berat dan butuh fokus yang kuat. Akhirnya di S1 saya nulis Al-Wasail fi Syariah, yang itu termasuk skripsi saya di S1. Saya memang waktu skripsi, tesis, fokus sama-sama karya ilmiah. Kalau bisa yang saya tulis ini adalah karya yang bisa dibaca 10 tahun ke depan, atau bahkan 100 tahun yang ke depan, atau bahkan selamanya.
itu ada beberapa unsur karya ilmiah yang awet dibaca. Yang pertama harus bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu bahasa itu setiap 10 tahun itu akan berkembang, bahkan 100 tahun kadang tidak bisa dibaca. Bahasa Jawa 200 tahun yang lalu rombongannya Rombong Warsito itu daerah Solo 200 tahun yang lalu itu bahasa Jawanya sudah tidak bisa dibaca. 500 tahun yang lalu Joyoboyo itu akhir Majapahit tulisannya sudah tidak bisa dibaca kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab 1500 tahun yang lalu masih bisa dibaca dengan mudah dan dipahami. Judulnya juga harus tidak terikat dengan suatu fenomena. Itu bisa menjadi karya ilmiah yang awet puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Asarut takhusus al-mihani fil fatwa, pengaruh keahlian profesi. Itu sebetulnya di benak saya dulu juga gitu, pengaruh ilmu pengetahuan terhadap fatwa. Itu sebetulnya judul yang saya ajukan di Dewan Masyayikh. Cuma Dewan Masyayikh memberikan usul bahwa keilmuan modern saat ini bahasa kontemporernya bukan keilmuan modern, bukan al-ilmul hadis, bukan. Al-ilmu itu sains, al-hadis itu modern. Kalau ilmu hadis itu ilmu hadis. Kalau al-ilmul hadis sama-sama ada alnya itu sains modern. Maka pakainya at-takhusus al-mihani. Itu bahasa kontemporer, pakar ahli profesional. Salah satu faktor kenapa saya memilih judul itu karena salah satunya adalah kegelisahan hati saya waktu melihat sebagian, katakanlah kalau tidak bisa dikatakan ulama, ya tokoh agama yang kadang mengeluarkan pendapat atau statement bahkan level fatwa yang menyalahi atau yang berbenturan dengan sains modern. Itu saya jumpai cukup banyak, atau kalau nggak banyak ya berkali-kali saya menjumpai ada tokoh agama yang mengeluarkan statement bertentangan dengan sains modern. Ini menurut saya dampaknya bisa bahaya, berpotensi bisa para akademisi, para ilmuwan atau bahkan masyarakat umum menganggap bahwa ajaran agama ini hanyalah dogma, hanyalah doktrin, dogma kuno yang sudah tidak lagi relevan karena sudah menyalahi hukum atau menyalahi sains modern. Itu dogma-dogma dan itu sangat bahaya sekali. Kalau seorang Islam, akademisi Islam sudah meragukan dengan keislamannya, maka bisa jadi kafir gitu. Itu kan bahaya sekali. Jadi statement-statement yang berbenturan dengan sains modern itu juga harus dikontrol. Ada dohabitnya. Kapan kita mengambil sains modern, kapan kita berani melawan sains modern. Seperti itu. Seperti yang kita bahas bahwa kalau banyak lahir-lahir tokoh agama yang sering nyeletuk atau mengeluarkan statement yang berbenturan dengan sains modern, itu bahayanya seperti itu. Menganggap Islam ini sudah mambu, basim, bahasa ini sudah expired istilahnya seperti itu. Padahal agama Islam ini ya universal itu rahmatan lil alamin. Yang kedua komprehensif, yang ketiga relevan. Itu sudah terbukti. Yang pertama universal, agama Islam ini universal dalam arti agama ini untuk seluruh makhluk hidup, untuk seluruh manusia apapun sukunya. Itu Islam. Yang kedua komprehensif itu syamil, bahasa Arabnya syamil likulli majalatil hayat insaniyah, dalam arti mencakup seluruh ranah kehidupan manusia. Ma min mas'alatin min masailid dunya illa laha hukmun fil Islam. Semua masalah, semua problematika dalam hidup ini pasti di dalamnya ada hukum Islam yang berbicara tentang itu. Baik itu tentang toharoh, baik itu tentang mandi, tentang makan, tentang minum, tentang tidur, tentang hubungan vertikal bersama Tuhan, atau hubungan horizontal, interaksi sesama manusia, baik secara muamalah, nikah, atau jinayat, semuanya permasalahan dalam hidup itu pasti di dalamnya ada hukum Islam. Tidak ada agama yang seperti Islam dengan arti komprehensif, dengan arti hukumnya yang sangat komplit sekali. Tidak ada satupun hukum
Tidak ada satupun masalah kecuali di situ ada hukum Islam yang berbicara tentang itu. Yang ketiga relevan. Islam itu ajarannya relevan. Relevan itu soleh di kulli zaman wa makan. Layak untuk diterapkan baik di tempat manapun dan di waktu kapanpun. Di Arab 1400 tahun yang lalu cocok Islam diterapkan. Bahkan 1000 tahun lagi di Indonesia ini Islam akan tetap relevan untuk diajarkan atau diterapkan hukum-hukum Islam di situ. Itu Islam yang harus ditekankan. Salah satu alasan kenapa agama ini sangat relevan, tidak terbatas waktu. Sampai hari kiamat agama ini pasti akan selalu relevan. Itu salah satunya adalah kenapa? Karena agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang berani jalan bareng dengan sains modern. Itu satu-satunya agama yang berani. Bahkan banyak sekali teori-teori sains modern yang baru ditemukan yang ternyata sudah di Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Sangat banyak sekali. Bahkan ada tafsir khusus, kalau nggak salah judulnya Tafsir Al-I'jaz Al-Ilmi. Al-I'jaz itu mukjizat, Al-Ilmi secara sains. Itu bagus sekali. Tafsir itu berjilid-jilid khusus membahas kajian-kajian tafsir Al-Quran mengenai tentang sains modern. Baik itu dalam biologi, dalam astronomi, dalam fisika dan sebagainya. Contoh dalam Al-Quran itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kullama nadijat, ketika mengelupas, juluduhum kulit-kulit mereka para ahlun nar, baddalnahum juludan ghairaha, maka aku kata Allah akan mengganti kulit-kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaannya. Berarti kalau dalam biologi dikatakan, oh ternyata indera perasa siksaan panas itu adalah kulit. Dan ketika diteliti memang kulit yang posisinya paling atas namanya epidermis itu memang fokusnya untuk menjadi indera perasa. Dan itu Al-Quran sudah membahas sejak 1400 tahun yang lalu. Itu banyak sekali. Berbeda dengan agama-agama lain, atau katakanlah Kristen atau agama-agama lain. Kristen itu bahkan saking tidak komprehensifnya, saking tidak relevannya, bahkan bisa sampai menjadi sebab kemunduran peradaban. Contoh, sejak zaman dahulu, zaman Romawi, katakanlah Romawi itu dulu sudah berdiri sebelum Masehi. Berarti sebelum 2000 tahun yang lalu itu Romawi sebetulnya sudah berdiri. Mungkin sistemnya sistem republik, cuman menjadi kekaisaran itu ketika di awal-awal abad 1 itu menjadi kekaisaran. Lalu puncak kejayaannya, kekuasaannya sangat luas sekali hingga pada sekitar 300 Masehi kalau nggak salah, itu dibagi menjadi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Kalau Romawi Barat itu ibu kotanya di Milan, Itali. Kalau Romawi Timur itu di Bizantium atau Istanbul, Turki, Konstantinopel, itu ibu kota Romawi Timur. Romawi Barat runtuh ketika tahun sekitar 500-an, itu sudah runtuh. Salah satu faktor runtuhnya Romawi Barat banyak sekali, memang banyak sekali, tapi salah satunya karena Romawi Barat melegalkan atau meresmikan Kristen sebagai agama resmi di Romawi Barat. Dan kiblat atau patokan pergerakan pemerintah itu ikut apa kata Kristen, ikut apa kata gereja, Rijalul Kanisa. Maka dari itu hanya berselang 200 tahun setelah pembagian dua wilayah itu runtuhlah Romawi Barat. Sedangkan Romawi Timur yang berdiri dari awal Romawi bisa eksis sampai 1453, runtuh ketika zamannya siapa? Muhammad Al-Fatih 1453. Berarti kalau diselisihkan antara Romawi Barat dan Romawi Timur, itu selisihnya sekitar 800 tahun atau bahkan 900 tahun. Itu salah satu kegagalan atau keruntuhan Romawi Barat karena ada Kristen yang menghegemoni. Begitu pula dengan sejarah revolusi Perancis, kekecewaan orang-orang Barat kepada agama. Karena memang kemunduran pada saat itu peradaban Barat, kemundurannya karena memang ajaran Kristen. Jadi Kristen itu saking menghegemoni itu mendominasi, menguasai,
saitoroh, bahasa Arabnya saitoroh, pada pemerintahan. Bahkan raja pun tidak bisa memutuskan suatu keputusan, suatu aturan kecuali ada stempel gereja, stempel rijalul kanisah, tokoh-tokoh pastor-pastor gereja. Bahkan para pemikir-pemikir sains modern pun juga dibatasi. Ketika hasil analisa para ilmuwan itu menyalahi dogma gereja, maka sains itu dianggap salah dan ilmuwan tersebut bisa dieksekusi mati. Ada ilmuwan, saya lupa namanya, yang menemukan teori bahwa di dalam tata surya itu seluruhnya mengelilingi matahari. Seorang ilmuwan tersebut mengemukakan teorinya dan ketahuan rijalul kanisah, ketahuan para pendeta, akhirnya dia dieksekusi mati karena teori tersebut dianggap menyalahi apa yang ada di Injil. Setelah itu terlalu panjang. Setelah itu akhirnya masyarakat barat itu kecewa dengan agama. Bahwasanya agama itu justru membawa kita pada peradaban yang mundur, bahkan sampai runtuhnya sebuah peradaban. Akhirnya timbullah revolusi Perancis melahirkan sekularisme. Sekularisme itu paham memisahkan agama dari politik atau dari pemerintahan. Itu level yang awal. Level setelahnya ada pemisahan agama dari sosial kemasyarakatan, atau bahkan yang lebih ekstrim itu sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan pribadi individual. Itu lahirnya sekularisme. Tapi Islam tidak demikian. Islam itu komprehensif, itu yang sangat mencakup baik itu secara individual, baik itu sosial, baik itu secara pemerintahan, semua dibahas oleh Islam. Semua ada Islam di dalamnya, dan Islam adalah hukum yang sempurna. Baik dalam segi politik, baik dalam segi ekonomi, katakanlah. Ada ekonomi kapitalis, Ra'asmali, ada komunis, Syuyu'i. Islam ada di tengah-tengahnya. Al-Iqtisad al-Islami ada di tengah-tengahnya dan menjadi solusi bagi perekonomian dunia modern. Itu ekonomi Islam. Dan sangat banyak sekali bukti-bukti bahwa Islam ini memang relevan setiap zaman dan setiap waktu sampai hari kiamat. Dan itu terbukti bahwa Islam itu berjajaran atau bergandengan tangan dengan sains modern. Yang terpengaruh dengan sains modern itu fatwa. Dalam arti di agama ini, di fikih itu ada istilah sawabib. Sawabib itu hukum-hukum yang stagnan, yang tidak akan berubah. Itu sawabib. Seperti kewajiban sholat, keharaman zina, itu sawabib. Kalau ada orang mengatakan sing penting eling Gusti Allah, gak usah sholat, contohnya di zikri, akimis sholat kali zikri, dirikanlah sholat karena sing penting eling Gusti Allah. Kamu liberal kok liberal. Sing penting eling Gusti Allah, wis eling gak usah sholat. Itu termasuk menyalahi dasar agama. Ada sawabit, hal-hal yang tidak bisa berubah. Ada juga mutaghayirat. Mutaghayirat itu hukum-hukum yang dinamis, yang bisa berubah sesuai relevan zaman. Itu bisa biasanya dipengaruhi dengan adilah-adilah yang dzanniyah, seperti qiyas, seperti maslahah mursalah, dan banyak lain sebagainya. Lalu kita langsung aja kita masuk ke materi. Itu udah bawa ini yang ringkasan ini. Ini saya ringkas, sebetulnya tesisnya cukup tebal, sekitar 200 halaman folio. Itu folio, kalau mau jadi kitab mungkin bisa sampai 300 atau 400 halaman. Dan alhamdulillah waktu saya sidang munaqasyah di hadapan para masyayikh menghasilkan bahwa karya ini ya alhamdulillah kumlot mumtaz. Terus yang kedua direkomendasikan untuk dicetak. Alhamdulillah. Ini saya ringkas menjadi 12 halaman. Itu keterangan yang sangat ringkas sekali. Halaman pertama, ringkasan Athar Takhassus Al-Mihani fil Fatwa. Ini langsung saya kasih depan yang paling kelihatan. Yang paling pertama adalah la yumkinu an tata'arudha haqiqatun syar'iyyatun sharihatun ma'a haqiqah ilmiyah sahihah. Iki kudu dihafal. Ini rumus relasi antara Islam dan sains. La yumkin an tata'arud haqiqah ilmiyah haqiqah syar'iyyah sharihah ma'a haqiqah
ilmiah sahihah. Jadi kalau ada permasalahan agama yang itu datang secara sharih dalam Al-Quran atau hadis mutawatir, itu levelnya sudah haqiqah syar'iyah sharihah. Sharihah itu sangat sharih dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis mutawatir, itu sharihah. Berlawanan dengan sense yang kalau yang fakta itu tidak mungkin. Tidak mungkin ajaran Islam yang sharih tidak akan mungkin, mustahil bisa kontradiksi dengan sains modern yang kuat, yang fakta, itu tidak mungkin. Sains modern yang levelnya sampai ke fakta itu tidak mungkin berbenturan dengan agama yang levelnya sharih. Contoh, kalau ajaran agama yang sharih itu seperti manusia pertama adalah Nabi Adam. Itu sharih di Al-Quran juga sudah ada. Itu haqiqah syar'iyah sharihah. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah. Itu sharihah. Dan ketika lahir teori Darwin yang mengatakan bahwa asal manusia adalah kera, maka kita kaji dulu, apakah teori Darwin ini levelnya sudah haqiqah, terus ilmiah sahihah ataukah tidak? Kita kaji. Namanya teori itu tuh kalau dalam sains itu kan ada level-levelnya. Ada teori, ada hukum, ada fakta. Teori itu kalau bahasa Arabnya nazariyat. Nazariyat itu dari kata nazar, masih dalam bentuk analisa. Jadi teori itu memang dia menganalisa sebuah kajian dan ada sedikit bukti, ada bukti penguat. Tapi teori itu levelnya kurang kuat. Kalau hukum beda lagi. Hukum itu seperti apa? Hukum gravitasi. Hukum itu kalau awalnya semua gitu. Kalau semua barang yang dari atas jatuh ke bawah, itu namanya hukum. Hukum gravitasi. Kecepatan turun ke bawah, barang turun ke bawah, itu gravitasi, kecepatannya tergantung massa jenis. Itu hukum namanya. Kalau fakta itu sudah 100% kebenarannya. 100% kebenarannya. Jadi yang haqiqah ilmiah sahihah itu fakta yang saya maksud ini. Itu fakta. Fakta yang 100% kebenarannya. Jadi agama Islam, ajaran Islam yang sharih itu tidak akan kontradiksi, tidak akan berbenturan dengan sains yang sudah level fakta. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketika ada Al-Quran mengatakan Nabi Adam adalah manusia pertama, itu sharihah. Yang kedua ada nazariyat atau teori Darwin mengatakan manusia pertama adalah kera. Sedangkan teori itu levelnya di bawah fakta. Maka yang kita menangkan adalah ajaran agama. Tapi ada juga yang sainsnya kuat, tapi ajarannya bukan sharihah. Mana yang dimenangkan? Saya kasih contoh. Kalau haqiqah syar'iyah sharihah itu kan kuat, yang ada di Al-Quran atau di hadis mutawatir. Lawan kata haqiqah syar'iyah sharihah itu apa istilahnya? Adalah masail ijtihadiyah, masail fikih ijtihadiyah. Jadi masalah-masalah fikih yang masih dalam ranah ijtihad itu levelnya belum sharihah. Karena ijtihad para ulama memang kekuatannya dzon, tapi masih ada ihtimal keliru. Itu kalau dalam agama. Ijtihadiyah beda dengan sharihah. Dan itu kita harus, ya memang seperti itu. Bahkan di fikih juga dibahas. Ketika hal tersebut menyalahi sains yang levelnya fakta, haqiqah, ilmiah, sahihah, mana yang dimenangkan? Saya kasih contoh. Kalau dalam contoh itu contohnya seperti hamil. Hamil itu aksarul hamli, aksar muddatil hamli. Hamil itu maksimal berapa bulan sih? Berapa tahun sih? Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi itu 2 tahun. Saya bahas di sini. 2 tahun. Mazhab Hambal itu kalau nggak salah 4 tahun. Ada di kitab ini. Kalau mazhab Maliki 5 tahun. Mazhab Zuhri 7 tahun. Itu artinya apa?
Artinya kalau umpama ada suami istri, suaminya pergi ke luar negeri untuk kerja, merantau selama 2 tahun, pulang-pulang istrinya hamil. Lah hamil ini nisbatnya ke siapa? Nah itu asal khilaf di situ. Kalau menurut mazhab contoh Maliki dan Hambali dan Zuhri mengatakan bahwa hamilnya ini ya milik suami yang merantau, karena ya masih kategori di bawah 3 atau 4 atau 5 tahun. Ini nangkep ya permasalahan ini. Tapi permasalahan itu ternyata tidak ada dalam Al-Quran atau hadis sharih. Tidak ada. Karena itu bukan permasalahan yang sharih. Ini tak ajari mikir tapi bukan liberal loh. Tenang aja. Tenang aja. Ijtihadiyah. Ternyata kalau kita mengkaji apa sih dalilnya mazhab Syafi'i mengatakan maksimal 2 tahun, mazhab Hanafi 2 tahun, mazhab Maliki 3 tahun, mazhab Maliki 5 tahun, Zuhri 7 tahun dan sebagainya. Apa dalilnya? Ternyata dalilnya adalah kajian-kajian istiqra. Istiqra itu ya wawancara lah katakanlah. Istiqra seperti juga manhaj termasuk yang kuat, mewawancarai, mencari. Oh ternyata ada perempuan di sana itu hamilnya 4 tahun. Oh berarti maksimal 4 tahun. Oh ternyata di sana itu 2 tahun. Oh maksimal 2 tahun. Itu salah satu istimbat fikih ijtihadi, itu istimbatnya dari situ. Maka kita harus mengakui bahwa permasalahan itu bukan fikih, bukan shorihah, bukan shorih ijtihadiyah. Karena landasan hukumnya itu karena mewawancara atau mencari kajian-kajian perempuan-perempuan di negeri sini maksimal 4 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Dan ternyata sains modern mengatakan dalam dunia kedokteran bahwasannya hamil itu tidak akan lebih dari 1 tahun, bahkan maksimal mungkin 10 sampai 11 bulan. Kalau 1 tahun lahir itu bisa dipastikan bayinya mati. Itu penelitian yang sangat-sangat kuat sekali, sangat-sangat kuat sekali, dan tidak ditemukan hamil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun tidak ditemukan. Maka sains ini bisa dibilang lebih kuat daripada fikih ijtihadiyah. Maka dari negara-negara Arab dan didukung Darul Ifta itu juga seperti itu, memberi undang-undang bahwa maksimal hamil adalah 1 tahun. Itu di negara-negara Timur Tengah didukung Darul Ifta itu maksimal 1 tahun. Makanya termasuk salah satu asar pengaruh sains modern terhadap fatwa. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang mempengaruhi adalah sains yang kuat, analisanya yang kuat, melawan kajian agama yang ijtihadiyah. Itu ijtihadiyah dan mutaghayyirat. Itu yang perlu ditekankan. Karena permasalahannya itu, kalau kita terlepas dari rumus ini, kita bisa jadi liberal. Itu permasalahan yang sangat serius sekali. Jadi ini harus dihafalkan di rumusnya. La yumkin an tata'arud haqiqah syar'iyyah sharihah wa haqiqah ilmiah sahihah. Itu rumus yang kuat, tidak akan berseberangan, tidak akan berbenturan antara hukum Islam yang sharih dan juga hukum sains yang levelnya sampai fakta. Lanjut, at-takhasus al-mihani, itu yang dimaksud at-takhasus mihani. Kadang masih banyak yang bingung, at-takhasus mihani ya apa? At-takhasus itu saya jelaskan, at-takhasus al-mihani itu at-tamayyuz bi ilmin. Ini saya sendiri yang bikin definisi. At-tamayyuz bi ilmin. Apa ya? Memiliki keistimewaan, menguasai sebuah pengetahuan bi ilmin. Wa maharah. Maharah itu keterampilan ilmiah, wa maharah ma'rifiyah. Dalam arti keterampilan yang ilmiah, keterampilan yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Jadi orang yang takhusus mihani itu artinya dia menguasai teori dan juga dia menguasai terapannya. Dia menguasai nadhariyat, dia juga menguasai tatbiqat atau prakteknya, ilmu secara teori dan ilmu prakteknya. Dalam hal ini adalah seperti dokter. Dokter itu di samping menguasai teori, dia juga memiliki maharah ma'rifiyah. Maharahnya juga harus ma'rifiyah. Keterampilannya harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Arsitektur juga, arsitek itu juga al-muhandis, juga termasuk mutakhassis al-mihani. Dan juga al-falak, astronomi, astronom itu juga termasuk
al-mutakhassis al-mihani. Mas'uliyatul amal biqauli al-mutakhassis al-mihani itu dalam Al-Qur'an disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Ahla dzikri itu ahlul ilmi. Tanyakan orang yang tahu ketika kalian tidak tahu. Itu dalil yang paling kuat bahwasanya kita harus berpegangan atau mendengar pendapat atau statement pendapat atau temuan dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Di hadis juga banyak, itu saya sebutkan contoh hadis fil kharas. Kharas itu memprediksi kurma, itu dibahas di fikih ya, kurma. Yang kedua adalah kanjeng Nabi dulu akhdun Nabi bi isyaratil khubab. Nah, itu ketika perang Badar itu Nabi memimpin pasukan mencari markas yang strategis untuk tempat yang strategis untuk dijadikan markas muslimin. Ketika Nabi sudah memilih markas, Khubab datang. Ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat sebagai markas ini wahyu dari Allah ataukah sebatas ar-ra'yu wal makidah? Apakah ini cuma pendapat jenengan, bukan wahyu? Kata kanjeng Nabi, ini pendapat saya. Apakah saya boleh mengusulkan pendapat ya Rasulullah? Oh ya boleh. Menurut saya ini bukan tempat strategis, meskipun dekat dengan air. Yang tempat strategis adalah tempat yang dekat sumur sana loh. Itu pantas atau pas dijadikan markas. Ketika kita menguasai mata air yang ada di sana, maka kita perang dalam keadaan kita kenyang air, mereka kehausan. Akhirnya benar Rasulullah mengikuti perkataan Khubab. Itu bukti bahwa kanjeng Nabi pun mengikuti orang yang ahli dalam bidangnya, orang yang ahli dalam taktik perang, orang-orang yang lebih ahli dalam bidang medan perang. Itu kanjeng Nabi pun menghargai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Terus akhdul fuqaha biqauli ahli khibrah, bahwa orang-orang para fuqaha ahli fikih juga mengambil qaul ahli khibrah, orang yang ahli dalam bidangnya. Yang pertama qaulut tabib, dokter dalam masalah penyakit yang bisa dapat rukhsah. Contoh orang mau tayamum, rukhsahnya itu bisa ada pengaruh dari apa kata dokter. Kalau kamu kena air maka kau akan membahayakannya. Dokter itu memiliki pengaruh pada hukum fikih. Ada juga banyak sekali ya di badas itu, insya Allah paham kabeh ngaji fikih. Terus pertama dokter, yang kedua al-kharis, halaman kedua kharis itu yang prediksi kebun kurma, kira-kira kurma ini isinya berapa sebelum dicakatkan, itu sudah dibahas di fikih juga. Yang ketiga al-muqawwim, muqawwim itu pentaksir harga. Kalau ada kerusakan, tabrakan mobil atau dan sebagainya, atau ada kejahatan jinayat, itu ada orang yang muqawwim, mentaksir kira-kira harganya berapa. Itu juga membutuhkan suatu keahlian, dan itu dibahas di fikih. Ada juga nomor 4 al-qasim, orang yang bisa membagi harta waris, membagi permasalahan konflik, itu juga harus memiliki suatu keilmuan. Yang kelima al-qaif. Al-qaif itu zaman dahulu banyak, cuma sekarang saya kurang tahu. Mungkin sekarang banyak kecanggihan yang jauh lebih kuat daripada qaif. Qaif itu memprediksikan hubungan antara ayah dan anak. Pada zaman Nabi dulu ada namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu bukan budak Nabi sih, cuman khodimnya Nabi. Dari kecil sampai tua itu ikut Nabi. Zaid bin Harisah ini orang yang tampan sekali, putih. Putihnya itu sampai syadidal bayad. Sangat putih sekali, abyad minal asaddu bayadun minal qatni. Itu bahasa redaksi ya, hadis-hadis. Lebih putih daripada kapas. Itu Zaid bin Harisah. Ternyata punya anak namanya Usama bin Zaid. Itu sangat hitam sekali. Syadid, ada kata syadidnya, syadidus sawad, sangat hitam sekali. Asaddu minal qar, sangat hitam sekali. Misalnya loh, anak karo bapak ternyata sangat beda sekali. Bapak pemutih ganteng, anak ireng. Akhirnya banyak masyarakat yang grunen. Wah ini jangan-jangan betul anak ini anak tonggo, itu anak ini beda suku dan banyak. Akhirnya kanjeng Nabi resah, karena Zaid ini orang yang sangat dikasihani dan Usama itu sangat termasuk didikan kanjeng Nabi yang diunggulkan. Ketika mendengar itu resah. Akhirnya ada Mujaziz, salah satu orang yang ahli qiyafah, mencocokkan ketika Zaid bin Harisah tidur bersama Usama, tutupan selimut lengkap kecuali ada kaki kedua orang ini, kakinya muncul. Ketika Mujaziz lewat, walaupun kelihatan ada kaki putih dan kaki hitam, oh ini apa? Sebagian ini
dari sebagian ini, dalam arti iki anaknya, iki bapaknya. Seperti itu, akhirnya kan Nabi senang sekali dan mengumumkan pada masyarakat bahwasannya orang yang ahli khilafah pun menyatakan bahwa Usama itu anaknya Zaid meskipun warna kulitnya berbeda. Itu dalil bahwasanya Kanjeng Nabi pun menghormati, menghargai orang yang memiliki pengetahuan khilafah. Kalau sekarang khilafah itu sudah tergerus zaman ya, karena di sini sudah ada DNA dan basma wirasiyah dalam bahasa. Dalam hal bahwa 5 tokoh ini juga dibahas dalam fikih, itu tanda bahwasanya fikih pun, fuqaha pun menghargai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Lanjut, halaman 3, syurut ahli takhassus al-mihani. Nah ini penting. Kalau memang dokter itu kita harus mendengarkan ucapan dokter, maka dokter mana yang berhak kita dengarkan ucapannya? Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama syarat al-muttafaq alaiha, yang disepakati yang pertama adalah al-aql, jelas, berakal. Orang gila yang gak usah didengarkan. Wal buluh, balik, jelas. Bocah cilik gak usah dirungokno. Wal ilm, yang memiliki pengetahuan dalam bidang tersebut. Dan ilmu pun tidak sekedar ilmu teoritis. Sudah kita bahas bahwa ilmu itu yang dimaksud ada ilmiyan wa amaliyan, baik teoritis maupun terapan, baik itu ilmu maupun secara teori maupun ilmu praktek atau apa, maharah ma'rifiyah tadi, keterampilan yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Itu harus akal, buluh, ilm, wal adalah wasiqah. Adil itu maksudnya ada di fikih, adalah siqah juga dapat dipercaya gampang. Nah, syurut mukhtalafiyah, ada syarat-syarat yang masih diperdebatkan para ulama. Contohnya apa? Al-Islam. Apakah dokter itu harus Islam? Dokter yang kita buat pijakan ucapannya, apakah harus Islam? Banyak, kalau di sini saya banyak memberikan contoh atau mengambil ibarat-ibarat kitab, itu banyak, seperti Imam Nawawi itu secara sore kalau kita ingin ketayamum, penyakit-penyakit tayamum, penyakit yang membahayakan air itu harus disaksikan atau disaksikan oleh pendapat dokter yang muslim, itu disebutkan harus Islam. Tapi ternyata saya waktu buka kitab yang lain, contoh kitab Syarwani, kitab Romli, Nihayatul Muqtas, itu dalam kategori fikih Syafi'i. Ada juga dalam Madzhab Maliki Ibnu Al-Khorsi dalam syarah Khalilnya, ada juga Ibnul Muflih Madzhab Hambali. Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa kepakaran ahli, orang yang ahli dalam bidangnya itu tidak disyaratkan Islam. Terus saya pikir-pikir, ternyata mana yang saya pilih? Mana kan saya sebut mukhtalafi. Yang jelas saya sebagai nulis ini harus memilih salah satu pendapatnya. Apakah harus dokternya harus Islam atau tidak? Ternyata saya kaji-kaji, ternyata kalau menurut saya, kenapa orang-orang kafir itu non-muslim persaksiannya ditolak atau pernyataan dalam dunia keilmuan itu ditolak. Kenapa? Karena tidak fiqh dan tidak adil. Dalam fikih kan disebutkan adil dan fiqh. Fiqh itu dipercaya. Maka dari itu, kalau menurut saya berarti letak ditolaknya pernyataan orang kafir itu karena dia tidak fiqh, ya kan? Karena tidak fiqh. Tapi sebaliknya, kalau non muslim itu fiqhnya luar biasa, dalam arti tidak ada tuhmah sama sekali, tidak ada kecurigaan, bahkan didukung oleh pakar-pakar lain, itu maka saya memilih tidak disyaratkan, kecuali dalam beberapa kondisi ketika orang non muslim itu memiliki tuhmah, atau ketika non-muslim menyatakan pernyataan A atau B itu mempengaruhi pada agama mereka, itu ada tuhmah, maka kita tolak. Pernyataan dokter atau pakar-pakar ahli yang Kristen atau non-muslim itu kita tolak. Tapi kalau murni, kita insya Allah ya sedikit tahu lah mana profesor dokter yang murni, yang nggak ada konspirasi dan sebagainya. Insya Allah para pakar juga tahu lah, maka bisa diterima. Dan juga kita tidak kosongan, karena para ulama juga sebagian berpendapat bahwa Islam itu tidak disyaratkan. Islam ada juga dzukura, apakah dokter harus laki-laki, itu juga khilaf. Terus al-hurriyah, merdeka atau budak. Yang ketiga ada jumlah. 3 ini kenapa khilaf? Karena pernyataan dokter, pernyataan orang pakar ahli dalam bidangnya itu masih diperdebatkan apakah ini masuk min fi babis syahadah atau fi babir riwayah.
Kalau riwayat itu gampang. Dalam ilmu hadis, budak pun kalau meriwayatkan diterima. Satu orang diterima. Apa hadis apa ini? Hadis itu dua. Kalau satu itu gharib. Gak ada hubungannya. Kalau satu orang kuat bisa sahih. Berarti kalau fi babir min babir riwayat, kalau pernyataan seorang pakar itu masuk dalam riwayat, maka budak, seorang perempuan dan sebagainya, kalau memang dia ahli dan memenuhi syarat yang muttafaq, maka kita terima itu. Tapi kalau pernyataan orang ahli itu masuk dalam kata syahadah, persaksian, maka bab syahadah itu panjang, di fikih itu panjang. Kenapa? Karena ada sebagian contoh syahadah fil hudud wal qisas, itu harus laki-laki, muttafaq. Ada juga syahadah dalam masalah mal, dalam masalah harta, itu harus dua laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Berarti perempuan satu nggak diterima. Ada juga syahadah fima yakhtassu bil mar'ah, itu mar'ah perempuan juga diterima. Itu syahadah itu ribet. Tapi kalau di sini saya memilih bahwasanya pernyataan seorang ahli itu bukan syahadah, tapi riwayat. Kenapa? Karena syahadah itu indra, persaksian secara indra. Kalau riwayat itu sekedar menyampaikan sebuah khabar. Maka saya lebih condong ke riwayat, dan saya berpendapat bahwa Islam, dzukura, hurriyah dan adat itu secara global tidak disyaratkan. Lanjut, ikhtilaf. Ini sudah berapa menit? Lanjut, ikhtilaf ahli takhassus al-mihani. Nah, kalau ada pakar berbeda pendapat, kita ikut mana? Ada dokter mengatakan corona itu nggak ada. Ada dokter mengatakan corona itu nyata. Kita ikut yang mana? Nah, itu wakil, itu real itu yang di masyarakat kita itu memang masing-masing punya dokter yang buat pegangan. Dia yang nggak percaya corona, dia pegang dokter yang nggak percaya corona. Ya seperti itu. Mana yang kita unggulkan? Nah, ketika ada perbedaan antara pakar ahli dan tidak bisa disatukan, bersifat kontradiktif, maka mau nggak mau harus dipilih salah satunya, atau bahasanya at-tarjih. Kalau dalam hadis atau apa itu, pertama kalau berbeda maka kalau bisa al-jam'u bainahuma. Kalau nggak al-jam'u, mau nggak mau harus tarjih. Tarjihnya itu harus ada sesuatu penguat bahan tarjih, murajjih, hal yang bisa murajjih. Maka yang pertama di sini saya sebutkan halaman 4 yang paling atas. At-tarjih bil aksar khibratan wa ma'rifatan. Kita mengunggulkan orang yang lebih pakar. Lebih pakar dalam arti kalau umpama ada permasalahan, dokter yang levelnya S3, dokter itu mengatakan A, tapi dokter yang levelnya profesor dokter di atas S3 sampai profesor, di atas lektor kepala, maka kita memilih yang profesor karena dia lebih kuat khibrahnya, lebih kuat ilmu pengetahuannya. Yang kedua, at-tarjih bil aksar adalatan. Orang yang lebih adil, lebih terpercaya itu kita pegang. Ada dua dokter, sama-sama lulusan S3 kedokteran, satu ngomong A, satunya ngomong B. Maka ini setara, ya kan? Bukan profesor sama dokter, enggak. Ini setara segi keilmuannya. Maka kita memilih yang aksar adalah, yang lebih lebih religius. Yang ketiga, bil aksar adadan. Ada. Kalau ada dua dokter mengatakan A, satu dokter berbeda pendapat, maka kita memilih yang dua. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bilang corona itu ada berapa ribu dokter? Yang mengatakan corona nggak ada itu berapa ribu dokter? Itu harus di riset di mana benar. Yang terakhir, at-tarjih bi qaulil qail imratan fi ma yahtassu biha. Kalau permasalahan contoh pakar janin yang berhubungan dengan kewanitaan, maka profesor wanita lebih kuat, lebih dikuatkan, lebih diunggulkan daripada profesor yang laki-laki. Lanjut, kita masuk, kalau tadi membahas tentang takhassus al-mihani, kepakaran keilmuan, ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang fatwa. Fatwa ini juga banyak dibahas di kitab-kitab, bukan sesuatu yang hal baru. Kita sudah tahu semua lah, sing ngaji kan ustaz-ustaz semua ya, sini saya jadi sungkan. Fatwa itu kan kita tahu semua bahwa fatwa itu secara garis globalnya, fatwa itu tanzilul hukum alal waqi'.
ada tanzil, ada hukum, ada waqi'. Jadi fatwa itu ada 3 unsur. Kita harus paham waqi'-nya seperti apa, kita harus paham hukum aslinya seperti apa, dan kita paham cara tanzilnya seperti apa. Itu fatwa. Jadi fatwa itu beda dengan hukum. Apa bedanya? Hukum itu yang umpama di kitab-kitab hukum secara kulli. Tapi kalau fatwa menerapkan hukum untuk sebuah permasalahan realita, itu perbedaan hukum dan fatwa. Kalau fatwa itu ada step-stepnya. Step pertama at-tasawwur. At-tasawwur itu harus tahu gambaran apa yang mau difatwakan, harus tahu definisi, deskripsi semuanya harus tahu. Tahu sifat semuanya harus kita pahami semua. Tasawurnya, gambaran semuanya kita harus memahami tersebut. Yang kedua adalah at-takyif. Takyif itu kita harus pakar dalam masalah fikih yang berhubungan dengannya. Kalau kita mengkaji tentang muamalah kontemporer, maka kita harus paham dulu apa itu be', apa itu ijarah, apa itu istisna dan sebagainya, harus paham baru kita menjadi mufti. Paham tasawur dulu, takyif, baru tatbik. Tatbik itu menerapkan hukum pada waqi', itu membutuhkan maqasidus syariah. Jadi kalau kita yang ada di kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu sebetulnya hukum belum cukup menjadi mufti. Kenapa? Karena mufti itu harus mengetahui, gak cuma mengetahui hukum, tapi mengetahui waqi', apa yang benar-benar terjadi di masyarakat, dan tahu bagaimana cara tanzilnya. Orang yang mentanzil itu harus mengetahui maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa ya? Asrarus syariah, mengetahui maksud tujuan syariat itu apa, sir yang ada di syariat itu apa. Ada hifdzuddin, hifdzun nafas dan sebagainya, panjang. Dan juga namanya fatwa harus al-muwazanah bainal masalih wal mafasid. Harus dikaji dulu maslahatnya bagaimana, mafsadahnya bagaimana. Kita lihat konsekuensinya. Di kitab kadang hukum halal ketika diterapkan dalam masyarakat maupun bisa gonjang-ganjing, bahkan bisa konsekuensinya bisa mengakibatkan mafsadah, maka hukum itu bisa berubah jadi haram. Seperti itu. Fatwa itu memang harus menguasai hal-hal tersebut, menguasai usul fikih, menguasai kaidah fikih, dan juga menguasai maqasidus syariah. Nomor 5 yang bawah, ahamiyatu takhasus al-mihani fil fatwa asy-syar'iyyah. Urgensi takhasus mihani dalam fatwa syariah. Itu bisa dibaca sendiri. Terus hukum meminta tolong atau meminta pendapat para orang-orang ahli takhasus mihani, ahli sains, itu ada 3 saya sebutkan. Pertama wajib, kedua jawaz, yang ketiga haram. Kalau permasalahan problematika yang akan kita kaji, kita fatwakan, hal itu samar di pikiran kita nggak terlalu paham problematika itu, maka hukumnya wajib berkonsultasi pada orang yang ahli. Baik ahli biologi, ahli kedokteran, ahli fisika, ahli astronomi, ahli ekonomi, dan seterusnya. Itu hukumnya wajib. Kalau jawaz itu ketika tidak mempengaruhi hukum. Oke, kalau saya sebutkan itu seperti kita sudah tahu semua bahwasanya puasanya orang haid itu hukumnya haram. Kita sudah tahu hukumnya. Cuman agar kita menguatkan iman kita, mengetahui hikmah dari syariat tersebut, kita bisa bertanya pada orang yang ahli biologi atau kedokteran. Contoh, dok, ini kenapa sih dok dalam Islam itu perempuan haid kok diharamkan berpuasa? Dokter bisa menjawab bahwasanya haid itu, orang yang haid itu dia berada pada posisi yang lemah, dan saum itu juga melemahkan. Maka ketika ada 2 dhaaf, maka syariat memberikan solusi bahwasanya orang haid hukumnya bahkan haram untuk berpuasa. Jadi tidak mempengaruhi hukum, tapi kita bisa menguatkan iman dengan bantuan atau tambahan ilmu pengetahuan tersebut. Ada juga yang hukumnya haram. Ini haram itu ketika permintaan bantuan pada orang ahli itu yukhalif syariah. Kalau saya kasih contoh di sini, anak sama bapak itu sudah terkenal bagus, ishtahara bil afaf, atau terjaga, orang terjaga, bener-bener wong apik, wis gak zina, gak tercampur sama sekali, moro-moro iseng dia tes DNA. Itu bisa, kalau saya sini hukumnya haram.
saya ikut kaul Al-Qarahdari itu mengatakan haram. Kalau permasalahan yang baru-baru tenar sekarang itu saya dengar ada bahwasannya kromosom Habib itu hurufnya apa, Sadah Bani ini hurufnya apa. Kalau ada orang mengaku Habib, kalau di DNA ternyata kromosomnya tidak sama, maka dia bukan Habib. Itu kalau saya menolaknya. Karena kajian yang dia pegang, kaidah kromosom bla 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 yang pegang itu levelnya bukan hakikat ilmiah sahihah, enggak. Bukan levelnya fakta. Bahkan teori pun kayaknya enggak. Itu asal-asalan. Maka ditolak. Dan kalau nyoba-nyoba ini bisa hukumnya haram. Karena bisa membuat gonjang-ganjing. Yang terakhir majalah halaman 7, majalah taksir takhassus ilmiah fil fatwa. Ranah-ranah yang di situ ada sains modern itu berpengaruh pada ranah tersebut. Yang pertama adalah takhassus mihani atau ilmu pengetahuan itu berpengaruh pada tasawur. Gambaran ketika kita sebelum berfatwa kan harus gambaran itu harus ada di benak kita paham sepenuhnya. Kalau tidak paham maka harus berkonsultasi pada ahlinya. Itu tasawur. Yang kedua, kalau di sini saya kasih ada permasalahan fikih yang serupa. Di kitab Malik disebutkan bahwasanya ketika orang kencing keluarnya itu kristal, keluarnya itu batu, al-haso itu batu, kerikil. Kencing keluarnya kerikil, maka hukumnya najis atau suci. Itu perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci, dalam arti mutan najis, suci. Ada juga ulama yang mengatakan dilihat dulu, lapor dokter dulu, lapor yang ahli dulu, apakah kerikil ini terbentuk dari air kencing yang mengkristal, ataukah memang benar-benar kerikil yang dia telan seperti itu. Kalau dia memang dokter mengatakan itu kerikil yang benar-benar dia telan, maka hukumnya mutan najis, dalam arti suci. Mutan najis masih bisa disucikan, suci zatnya rata. Kalau memang kerikil itu air kencing yang mengkristal, maka hukumnya najis, tidak bisa disucikan, dalam arti termasuk najis. Maka dokter atau ahli pengetahuan itu memiliki andil dalam permasalahan ini. Itu juga disebutkan dalam kutubul fikih. Yang kedua, pengaruh ilmu pengetahuan dalam mengetahui maslahat dan mafsadahnya suatu permasalahan. Itu juga ada pengaruh. Dalam kitab Al-Um juga pernah dibahas bahwasanya ma'ul musammas atau air yang dijemur di atas matahari dengan suhu sekian sampai pewanas, itu bisa hukumnya makruh. Kenapa? Karena yurisul baros, karena bisa baros itu apa? Belang. Ya, belang. Baros itu belang. Itu di kitab di kitab-kitab lain juga banyak disebutkan. Cuman ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan itu jika ahli kedokteran mengatakan demikian. Jika ahli kedokteran mengatakan air yang terpanaskan ma'ul musyammas itu bisa yurisul baros, maka kita pegang perkataan ahli kedokteran tersebut, maka hukumnya makruh. Tapi ternyata pada zaman Imam Nawawi berapa ratus setelahnya, sekitar 300 tahun setelahnya, Imam Nawawi mengatakan bahwa ahli kedokteran pada masa ini mengatakan ma'ul musyammas itu tidak ada hubungannya dengan penyakit baros, maka zalat al-karahiyah, maka kemakruhan itu hukumnya telah hilang. Intinya bahwasanya hukum ma'ul musyammas itu ada ranah kedokteran di dalamnya. Itu intinya. Yang ketiga, pengaruh takhasus mihani dalam mengetahui darajat ma yusilu ilal maqsud. Dalam arti bahasa probability, kemungkinan berapa persen sih kemungkinan suatu wasilah itu bisa mengantarkan pada maksudnya. Contoh kompas yang ada pada HP itu bisa nggak buat mengarahkan kiblat. Itu harus ada orang yang ahli dalam bidangnya, yang mengatakan, ahli teknologi, ahli apa, mengatakan bahwa ini madbut, ini valid, ini akurat. Ini akuratisnya berapa persen. Itu juga kembali pada keahlian profesi.
Ini yang kajiannya di Al-Wasail fi Syariah, saya masukkan di kajian ini juga. Karena hubungannya antara wasilah dan maksud. Yang terakhir, pengaruh ilmu pengetahuan dalam merubah hukum. Dalam merubah hukum, bahwa ilmu pengetahuan sains modern itu bisa merubah hukum dari hukum A menjadi hukum B. Masih ingat rumus yang pertama itu seperti apa? Kalau sains modernnya kuat, hakikoh ilmiah sahihah, kalau kuat, akuratnya kuat, validnya kuat, maka ketika berlawan dengan hukum ijtihadiyah yang nggak terlalu kuat, tendensi hukumnya kurang kuat, mustahadnya kurang kuat, maka yang dimanakan adalah sainsnya. Jadi sains itu bisa merubah hukum. Ntar ada pembahasan hukum masih nggak berubah, yang berubah itu fatwa. Panjang pembahasannya. Kalau yang saya kasih contoh tadi, aksar mudatil hamli, hamil itu maksimal ada yang mengatakan 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun. Tapi ternyata sains mengatakan maksimal hamil ya 10 bulan, 11 bulan, bahkan setahun. Setahun pun kalau lahir bayinya pasti mati. Dan itu istiqra sains modern pada saat ini. Bahkan negara-negara Islam di Timur Tengah dengan kerjasama Darul Ifta pun menerapkan bahwasannya aksar mudatil hamli itu 1 tahun. Berarti bisa merubah hukum. Tapi hukumnya ijtihadiyah. Sebelumnya kita kan sudah bahas bahwa hukum Islam itu ada 2, sabita dan mutaghayyirah. Sabita itu yang stagnan, yang prinsipil, yang tidak akan berubah sama sekali dari zaman Nabi sampai ila yaumil qiyamah. Itu sabita. Tapi ada juga yang mutaghayyirah, yang dinamis. Itu yang bisa relevan pada setiap zaman. Itu ada kriterianya. Hukum-hukum seperti itu adalah hukum-hukum yang ijtihadiyah, adilahnya ulumiyah, adilahnya qiyas, adilahnya masalih mursalah, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana kita husnudzon kepada para ulama pada zaman dahulu? Umpama kita kan sudah memegang ya wis aksar mudatul hamil 1 tahun. Kita nggak ikut Imam Syafi'i, kita nggak ikut Imam Abu Hanifah, nggak ikut Imam Malik, dan nggak ikut Imam Hanafi, Malik, Hambali, nggak ikut Imam Zuhri, Imam Zohir dan sebagainya. Kita nggak ikut. Kita ikut sains modern. Karena ini kesannya kan kayak apa ya? Kurang sopan seperti itu, terlalu liberal. Tapi kita bisa mencari solusinya, mencari sudut pandangnya, bahwa yang kita ikuti itu kan sains modern. Kita bukan tidak mengerti Imam Syafi'i, tapi kita tidak mengikuti sumber yang dipegang oleh para a'imah. Siapa sumbernya? Adalah wanita-wanita yang mungkin kedengarannya pernah mengaku hamil 2 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun. Itu yang kita mempertanyakan, bukan mempertanyakan para a'imah. Andaikan para a'imah itu hidup pada zaman sekarang, menjumpai teknologi-teknologi canggih, sains modern, insya Allah berkata seperti apa yang kita ucapkan. terlalu pede. Seperti itu. Terus lanjut dikit lagi, ini masuk ke tatbiqat atau contoh-contoh. Saya sebutkan 2 contoh dalam ilmu kedokteran, 2 contoh dalam ilmu ekonomi, dan 2 contoh dalam ilmu falak atau astronomi. Ilmu kedokteran yang pertama saya kaji adalah khitanul unsa, khitan perempuan. Kalau khitan laki-laki itu jelas, dalilnya sangat banyak sekali. Kalau khitan perempuan, mungkin mazhab Syafi'i mungkin memang ada sebagian yang mengatakan wajib, tapi mazhab lain mengatakan ada yang sunnah, ada yang cuma makrumah dan sebagainya. Dan ternyata khitanul unsa ini ranahnya kedokteran. Di samping dalilnya itu bukan sharih, bukan Al-Quran atau hadis mutawatir, bukan, tapi ada ranah kedokteran di dalamnya. Sampai terjadi khilaf, baik enggak khilaf zaman-zaman ini. Kalau zaman-zaman dulu, kalau Syuyukhul Azhar di zaman dahulu, Syekh Jadul Haq dan sebagainya, itu mengatakan ya masuk dalam arti syariat itu menganjurkannya khitanul unsa itu. Tapi Darul Ifta Mesir pada zaman sekarang sepakat mengatakan bahwa khitanul unsa itu haram mutlakon, dan itu termasuk jarimah, bahkan bisa dilaporkan ke polisi. Itu di Mesir. Dan Darul Ifta ini nggak main-main. Dan saya lihat di kajian MUI itu juga sebetulnya demikian. Cuman MUI
Indonesia Pusat itu mengambil jalur aman, jalur tengah. Beliau mengatakan keputusannya bahwa khitanul unsa itu masyru', walaupun hukumnya nggak sampai tinggi sekali tapi makrumah, tapi caranya itu cuma disisip tok, Padahal di kitab itu qad ujuz'in min adnal birr, min adna lupa ada di kitab qad, tapi kalau di MUI disisip tok. Jadi perbedaan pendapat. Kalau saya mengambil di tengah-tengahnya, kalau saya mengatakan haram, nggak enak sama ulama Hadramut. Ulama Hadramut ini khitanul unsa. Saya hidup di Hadramut. Saya juga hidup di Indonesia yang banyak khitan perempuan. Saya mengambilnya tengah-tengah. Tengah-tengah dalam arti khitan unsa itu diperbolehkan jika memenuhi syarat. Syaratnya saya sebutkan loh. Enggak ada di syarat di kitab ini. Contoh yang yang mengeksekusi adalah ahli kedokteran, ahli dalam bidangnya. Yang kedua, alatnya memadai. Yang ketiga, banyaklah alatnya. Kalau memang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka hukumnya boleh khitanul unsa. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka perlu ditunda. Kalau dipaksakan, bisa hukumnya ke arah yang difatwakan Darul Ifta Mesir. Sebetulnya ada sebab, memang di Afrika itu khitannya itu beda. Kalau di Indonesia mungkin yang di khitan cuma tulfah yang ada di atas bibir, tapi kalau di daerah Afrika itu kadang lebih ekstrim. Itu namanya khitan Fir'auni. Nisbatnya bukan ke Fir'aun, maksudnya khitan yang ekstrim. Ekstrim itu sampai bibirnya itu sampai diambil, kulfahnya dihabisin, bibirnya dihabisin, sufrotainnya sampai-sampai juga dihabisin. Kising jomblo guys, tasawur ya. Seperti itu. Akhirnya dari Ifta Mesir jaga-jaga, ikhtiar, mengambil langkah preventif agar diharam. Lagian juga dalilnya kurang kuat. Syekh Budi juga mengatakan dalilnya kurang kuat. Yang kedua adalah merokok. Nah, ini merokok ini sebetulnya permasalahan yang khilafiyah. Cuman kalau menurut saya rokok ini ranahnya kedokteran. Ulama itu bukan ranahnya. Ulama mengatakan rokok itu tidak berbahaya atau berbahaya. Itu bukan ranah ulama. Kita nggak perlu mendengarkan kiai mengatakan ini rokok nggak berbahaya. Kita nggak perlu mendengarkan beliau. Alal ain waras, kita tetap menghormati. Tapi ini adalah ranah kedokteran. Jadi kedokteran itu mempunyai andil dalam membahas masalah rokok. Seperti itu. Kalau dokter sepakat mengatakan bahaya, maka ya kalau bahaya hukumnya apa? Kita sebagai ulama, kita sebagai mufti, itu cuma mengkaji apa yang statementnya dokter atau kajiannya dokter mengatakan seperti apa, baru kita terapkan, kita tanzil dengan hukum-hukum Islam yang ada. Betul. Di kitab ini juga, di tes ini saya sebutkan banyak sekali ulama yang memperbolehkan, sangat banyak sekali, referensinya banyak sekali. Jadi kalau pengen yang cari kol-kol yang halal, yang mubah rokok, di sini banyak kitab-kitab yang pengen. Cuma di akhir-akhir itu yang perlu dikaji lagi. Di akhir-akhir saya cuplik kajian-kajian kedokteran modern. Aman. Jadi tenang aja, pengen ngambil halal, akan dari halal lagi. Pengen sing haram, ya bisa. Jadi terserah. Itu ranah kedokteran. Terus Qismul Iqtisad, dalam ranah ekonomi saya sebutkan dua contoh uang kertas. Uang kertas itu kajiannya sangat mendalam, sangat ribet. Yang kedua tentang patokan harga. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh pemerintah membatasi harga, tidak boleh. Karena al-musa'ir wallah yang berat, yes kaon, pokoknya oleh di tas'ir membatasi harga. Pokoknya beras harus dijual 10.000, tidak boleh lebih dari atas itu. Pemerintah tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab lain, contoh Hanafi, itu memperbolehkan pemerintah mentas'ir, membatasi harga, tapi dengan syarat harus mengikut andilkan para pakar pasar pada wilayah tersebut. Para pakar ahli dalam bidang ekonomi harus dilibatkan dalam permasalahan tas'ir. Indonesia pun juga mengadakan tas'ir juga. Contoh premium harganya 10.000. Itu harga dari pemerintah, itu tas'ir. Berarti pemerintah nggak ikut mazhab Syafi'i, ikutnya mazhab Hanafi yang pendapat tersebut harus
melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi, orang-orang yang tahu harga pasar, orang-orang pasar juga. Kalau masalah uang ini ceritanya panjang. Uang kertas itu beda dengan emas. Kalau emas dicuil, cetek, itu sebelah kanan berharga, sebelah kiri berharga. Kalau uang disobek, nggak berharga. Itu kajiannya cukup mendalam. Kita harus mendengarkan ekonom dalam permasalahan itu. Kalau saya fokusnya ke sejarah terbentuknya uang. Kalau kita membaca kitabnya Al-Khatib Al-Minangkabawi itu membahas tentang banknot istilah uang kertas itu banknot. Not itu nota kertas, kalau bank itu bank. Itu mengatakan bank itu ya hutang. Masuknya ke bukan korupsi apa sih? Saya sebutkan di sini. Sanadat buyun. Nah, sanadat buyun. Itu sanadat itu bahasa sekarang obligasi. Terus sanadat buyun itu Khatib Minangkabawi. Terus ada pendapat lain mengatakan uang kertas itu adalah komoditi. Ada juga yang seperti fulus, ada yang nakat qaimun bidati. Ternyata perbedaan ulama itu bukan karena beda, karena perkembangan zamannya berbeda. Kalau dulu uang itu, dulu sistem pertukaran, sistem jual beli, interaksi, transaksi. Pertama barter, paham semua barter. Gajiku tak tukar dengan buku ini, itu barter. Ada juga kedua, mata uangnya pakai komoditi. Komoditi itu barang, umpama harga kambingmu berapa? Oh, harga kambingku ini 100 kintal beras. Harga kudamu berapa? Oh, ini 2 ton beras. Di beras itu yang bisa dijadikan harga. Lalu masuk ke makdin. Makdin itu apa? Mata uang, logam, emas, perak, tembaga dan sebagainya, dibuat uang. Berapa harga kambingmu? 1 gram emas dan sebagainya. Itu level ke berapa. Lalu ketika orang-orang kalau jual beli bawa emas kemana-mana, itu kan ribet. Akhirnya orang-orang kaya menitipkan emas ke bank. Sorof bahasanya. Kalau sekarang sorof money changer. Kalau sorof dulu seperti bank, kita naruh emas, tak titip emas, tapi dengan bukti kertas, kwitansi bahwasanya Azra ini telah menaruh 10 gram emas di bank ini. Bagi kertas ini bukti saya punya emas di bank tersebut. Nah, Khatib Al-Minangkabawi itu hidup pada era itu. Itu berarti kalau ketika kita jual beli dan sebagainya uang kertas itu termasuk sanadat dulu. Ini adalah nota hutang yang kita titipkan kepada bank. Dan Khatib Minangkabawi itu hidup pada era itu. Dan ternyata ketika 1970 itu negara-negara adidaya seperti Amerika itu memiliki keputusan, ternyata banyaknya emas dan uang kertas nggak perlu, uang kertas tidak perlu mughatta bidzahab, tidak perlu harus ada emas. Cetak sebanyak-banyaknya dolar. Sampai antara uang kertas dan emas sama sekali tidak ada relasi, tidak ada irtibat, tidak ada alaqah. Maka itu pendapat Khatib Minangkabawi itu tidak relevan pada zaman sekarang dan harus berubah. Dan itu harus fatwa-fatwa seperti itu harus melibatkan orang-orang ahli dalam bidangnya. Yang terakhir adalah masalah falak. Penutupan ada 2 permasalahan astronomi. Isbatul hilal bil hisab al-falaki fi halatil ghaib. Dalam arti ketika kita nggak bisa ngelihat hilal karena mendung, apa hukumnya? Kalau ada mendung hilal, pas kita jadwal ru'yatul hilal ternyata mendung, maka hukumnya adalah istiqmal 30. Fa in huma alaikum fa akmilu iddata salasin atau fa akmilu sya'ban salasin dan sebagainya 30. Tapi ternyata ada hadis lain, fa in huma alaikum faqdirulah, maka kira-kirakanlah. Itu dalam hadis lain. Itu dalam arti begini, kalau ilmu perbintangan zaman dahulu itu lemah, itu dhaif. Dalam arti munajjim, bahasanya bukan falak tapi munajjim, perbintangan lebih ke takhayul, khoyal. Awakmu lahir nang Scorpio bentuknya seperti ini, maka punya sifatnya seperti itu, munajjim. Itu cuma
karangan takhayul belaka. Tapi kalau zaman sekarang hal-hal tersebut adalah wakil, itu real. Umpama rasi bintang itu sangat indah sekali. Saya pernah ditarik 2 kali pergi ke gunung yang 2 jam dari perkampungan, yang sekiranya tidak ada lampu sama sekali, yang ketika bulan tidak nampak sama sekali. Itu seluruh bintang, ya bukan seluruh, itu bintang jutaan. Yang jelas angkasa itu sangat indah sekali terlihat bintang-bintangnya. Dan itu dikaji, kita mencari rasi Ad-Dubul Akbar. Ad-Dubul Akbar ini bahasa Indonesia apa? Ad-Dubul Akbar, rasi bintang. Terus kalau kita gariskan ini dengan ini, maka kita luruskan, kita menemu bintang utara, mencari bintang utara. Aslinya seluruh rasi bintang ini berpindah tempat. Dalam arti bumi kan berotasi pada porosnya. Matahari yang awalnya timur, kalau sore jadi ke barat. Bintang juga seperti itu. Kalau rasi Scorpio pas maghrib di situ, subuhnya di sana. Karena bumi itu berputar. Semua tatanan bintang itu yang maghrib di situ, maka subuhnya di sana. Kecuali satu bintang tok yang tidak bergerak, gak ke kanan, gak ke kiri, gak ke atas, gak ke bawah. Sama sekali meskipun bumi itu berputar. Meskipun berjuta bintang itu berputar. Itu namanya bintang utara. Itu cara kalau kita tersesat di laut, tidak ada lampu sama sekali, kita bisa lihat. Kalau kita mempelajari rasi bintang, ini Dubul Akbar, seperti ini, untuk bintang utara. Berarti utara sebelah sana. Kalau utara ketemu, maka ya jelas utara, selatan, timur, barat, beres. Kalau kurang yakin, ya kita cari Scorpio mana, kita gabung kepala sampai badan sama ekor, tarik sampai jadi timur dan barat dan sebagainya. Perbintangan sekarang seperti itu, falak. Beda dengan munajim pada zaman dahulu. Jadi kekuatan falak itu sangat kuat dibanding munajim pada zaman dahulu. 2 bulan lagi gerhana matahari. Hari ini, tanggal ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian, posisinya sekian. Lintang selatan utara itu sangat jelas sekali dan makbut itu akurat, sangat akurat sekali. Jadi kekuatan sangat kuat sekali. Bahkan 100 tahun lagi pun bisa terbaca oleh astronom sampai sekarang. 100 tahun lagi, tahun 2200 itu, pada hari ini jam ini jam sekian akan terjadi gerhana matahari di jam sekian, menit sekian, detik sekian. Itu saking validnya, dan itu memang benar, dan itu terjadi. Maka urusan hilal kan gampang. Hilal urusan astronom sangat gampang sekali. Terus sekarang umpamanya sekarang bulan Sya'ban, cari di Google kira-kira Ramadan pada tahun berapa, posisi hilalnya, derajatnya berapa, 2,0, 1,5, atau berapa, tanggal sekian. Itu sudah makbut sekali. Jam berapa, detik berapa, itu sangat detail sekali dan tidak melesat. Nah, ketika kita meru'yah hilal, mendung, nggak bisa melihat, mana yang kita pegang? Istiqmal 30, apakah astronom? Lah itu permasalahannya. Itu pengaruh keahlian atau ilmu pengetahuan sains modern pada fatwa. Dan ternyata ada juga ulama-ulama kontemporer mengatakan kalau fa'akmilu iddata salasin itu adalah khitab kepada masyarakat yang tidak punya pakar astronomi. Kalau nggak paham astronomi, masyarakat itu semuanya, maka kelas 30. Tapi kalau ada pakar astronom dan itu terpercaya validasinya, maka ikut faqdirullah, maka ikut. Dan itu banyak ulama yang mengatakan demikian, termasuk Mustafa Zarqo dan sebagainya. Terus yang kedua, permasalahan raddu syahadati ru'yatil hilal bil hisab al-falaki. Ada orang mengaku saya melihat hilal. Dalam kitab fikih, setahu saya cukup 1 orang. Kalau 1 orang mengatakan hilal terlihat, maka Ramadan masuk. Tapi ketika ada orang mengatakan hilal terlihat, para astronom mengatakan, ahli astronomi, ahli falak mengatakan tidak mungkin. Karena posisi bulan ini belum muhaq. Muhaq itu iqtiran. Iqtiran itu ketika posisi matahari, bulan, bumi, bulan, matahari lurus, itu namanya muhaq. Kalau belum terjadi muhaq, mustahil hilal terlihat. Mustahil, kata ahli astronomi, dan itu terbukti. Syarat-syarat hilal terlihat itu sudah muhaq dalam arti posisi
bulan dan matahari itu dalam satu garis lurus, dan juga komar itu bulannya tenggelam setelah maghrib. Itu dua syarat dalam astronomi ketika hilal bisa terlihat. Tapi kalau ada orang mengaku melihat hilal di jam, di waktu, di hari yang kata para astronom itu mustahil ini bisa dihilal, maka syahadah mereka kita tolak. Karena kita mengedepankan ilmu pengetahuan, dan sekali lagi ulama yang mengatakan demikian juga ada. Dulu Imam As-Subki itu juga mengatakan demikian di fatwanya. Padahal Subki itu berapa ratus tahun yang lalu, dan itu ditentang banyak sekali ulama. Dan ternyata setelah ratusan tahun dan sekarang ini Imam Subki diunggul-unggulkan bahwasanya kalau ada orang melihat mengaku melihat hilal dan ternyata para ahli astronomi mengatakan tidak mungkin, mustahil, maka pernyataan tersebut, persaksian tersebut kita tolak dan sebagainya. Tapi kita aku nggak nyuci otak loh, ini cuma fikih. Tapi terserah kalau pemanjenengan ikut salasin, nggak apa-apa, terserah. Ini cuma fikih. Fikih itu punya keluasan dan sebagainya. Tapi kalau menurut tesis saya, pengaruh ilmu pengetahuan modern terhadap fatwa, ini hasilnya. Seperti baik itu kedokteran, ekonomi, dan astronomi. Cukup sekian insya Allah pembahasannya. Ini berapa jam ini? Insya Allah sekarang buka pertanyaan. Maka pertanyaannya sistem diskusi aja. Cara kalau saya nggak bisa jawab ya ada pakar-pakar, ada Mas Faik, ada Mas Cak Biki juga pakar. Saya tanya langsung ke mudir pondok kafe. Monggo. Pertanyaan. Untuk membedakan sains yang kuat dan yang tidak kuat, membedakan antara sains kajian yang kuat dan tidak. Sebetulnya dalam dunia sains itu sudah ada manhaj riset, manhajul bahas, ada manhaj metode riset. Metode riset itu juga mengkaji tentang kekuatan hasil analisa tersebut. Itu memang dikaji di sains modern. Yang saya sebutkan tadi ada teori, ada sekedar atau hukum, ada sampai levelnya fakta. Itu sebetulnya mereka yang lebih paham, bukan kita. Yang mengetahui kevalidasi dunia kedokteran ya mereka. Orang yang tahu kadar kealiman ya orang alim dalam bidang tersebut. Dan sebagainya. Ada lagi? Mengenai yang pembahasan atas khusus amihani kita buyuril hukmi, kalau menurut kami ya ini sebenarnya perkara yang sangat disorot banding perkara yang lain, karena ini di dalam masalah hukum yang mutaghayyirah, ahkam yang mutaghayyirah. Itu kan bisa berubah ketika bertentangan dengan fakta. Kan sesuai dengan kaidah yang pertama, ketika hukum itu sharihah maka tidak akan bertentangan dengan fakta. Tetapi ketika hukum itu sekedar don fi mas'alatil ijtihadiyah, itu ketika bertentangan dengan fakta, maka nanti bisa dimenangkan fakta. Nah, seperti itu. Dan ternyata ketika kita lihat contoh-contoh yang ada, yaitu contoh-contoh ahkam mutaghayyirah yang bertentangan dengan fakta, yaitu adalah di dalam masalah khitanul inar dan di dalam masalah hukm tadkhin. Ini ternyata faktanya itu kok sepertinya masih ada dukungan dari segi hukum, yaitu dari segi maqasidus syariah, yaitu hifdzul akal atau hifdzud darar. Karena kan di situ di dalam masalah tadkhin atau inaf, bagaimana keterangan jenengan tadi, ifta misriyah kan mengharamkan karena di situ ada unsur darar, karena dengan mempertimbangkan khitan al-fir'auni tadi dan masalah tadkhin dan sebagainya. Cuma ini kira-kira kalau seumpama ahkam yang ijtihadiyah ini hanya sekedar bertentangan dengan fakta saja, ini fakta atau teori wallahu a'lam nih, karena mungkin sekolahnya kurang tenanan kalau ben. Kan contoh di dalam masalah dudul fakihah atau dudul khol atau dudul juben dan sebagainya, itu kan di situ halal makan
barengan dengan khol, juben atau fakihah itu kan dengan alasan tabi. Tapi ternyata ada catatan lain, yaitu ketika perkara tadi adalah yutawalladu minhum, yutawalladu minhunna, terlahir dari khol, fakihah atau juben, sehingga ketika 6 lusamen itu kan tidak halal. Tetapi ternyata sains sekarang itu kan, ya ini kurang tahu ini teori atau fakta, ternyata menentukan bahwasannya ulat tadi kan tidak muncul murni dari fakihah atau juben atau khol. Ternyata itu muncul dari lalat-lalat yang menempel. Ini kira-kira kalau yang seperti itu kira-kira bisa berubah atau tidak? Karena ini kan kalau semua bisa berubah, seakan-akan hukum-hukum sekarang kan membutuhkan revolusi. Kan seakan-akan seperti itu. Maksudnya pripun? Intinya apa? Intinya perubahan dari mana ke mana? Intinya itu perubahan kalau hanya sekedar fakta. Hukum halal dud ke hukum haram dud seperti itu. Yeah, karena dud itu apa ya? Lahirnya bukan tahu-tahu lahir. Ternyata enggak. Kalau ceritanya buah moro-moro bisa jadi ulet itu gak iso. Yeah. Tanaman itu moro-moro jadi hewan kan gak masuk akal. Yeah. Berarti sampean bertanya apakah bisa perubahan hukum dari apa halalnya dud ke haramnya dud? Karena halalnya dud itu karena alasannya karena lahir dari buah. Dari buah. Terus keharaman dud karena memang dud ya dari awalnya emang dud. Ada spermanya dud bahasanya. Ada benihnya dud. Pertama yang dikaji apakah benar halalnya dud itu gara-gara lahirnya dari fakihah? Itu benar apa enggak pertama? Apakah halalnya karena dud lahir dari buah ataukah karena hukum pertamanya itu haram cuman dimakfu karena tabe? Itu kan ada dua hal yang berbeda. Cuman kan dari sisi lain ada catatan ternyata itu harus yutawalladu minhu, memang terlahir dari khol tersebut atau dari juben atau dari fakihah. Sehingga kan ketika 6 lusamni semut yang berada di itu kan ketika walaupun tabi itu kan tidak halal dimakan karena tidak yutawalladu minhunna. Ini berarti intinya sampai lebih condong ke dud itu haram ya. Ya sih? Kalau sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa dud itu memang lahirnya bukan dari buah. Emang Allah menciptakan benih di situ dan lahir. Cuman ini terjadi ke apa namanya? Agak problematika nanti seakan-akan hukumnya kok seperti jadi revolusi kan banyak sekali. Ya sebetulnya sudah saya bahas di sini. Yang berubah itu aslinya bukan hukumnya, tapi cara beristihad yang berubah. Itu juga hakikat tabayyunul hukum. Itu banyak di kitab-kitab dibahas. Benar nggak sih hukum itu berubah? Sebetulnya hukumnya nggak berubah, tapi manatul hukumnya yang berubah. Jadi kalau mama dud yang awalnya halal menjadi haram karena lahirnya memang dari benih dud. Tapi kalau menurut saya sebagian fuqaha mengatakan halal bukan karena lahir dari buah, tapi karena mungkin dimakfu, mungkin ke arah situ. Ada juga sih kayak di Buria itu ikan habbar itu ikan yang ada tintanya, apa berarti cumi-cumi, sotong, gurita dan sebagainya. Itu kalau nggak salah di Buria dijelaskan tintanya itu najis. Tapi ternyata ketika kita tanya yang ahli biologi, ternyata tintanya itu keluarnya bukan dari perut. Kalau dari perut emang kotoran perut dan mungkin masuk akal, makul kalau emang itu dihukumi najis. Seperti apa kata Buya. Tapi ternyata ahli biologi mengatakan keluarnya tidak dari perut, tapi memang dari rongga yang Allah ciptakan untuk habbar itu. Maka lebih condongnya ke suci karena bukan kotoran. Bisa berubah. Berubah ijtihadnya yang berubah karena tendensinya juga berubah. Menurut Bangga ada yang menambahkan atau? Nah, kalau seumpama apa namanya dud itu keluarnya karena lalat dan lain sebagainya. Bagaimana orang meninggal di dalam kubur sedangkan lalat nggak bisa masuk kubur? Ini tanya hukum fikih apa tanya? Kok bisa karena ada di belakang? Kok bisa lalat bisa
di dalam kubur. Enggak, tadi itu kan dut itu dia itu bisa halal karena istilah ulama zaman dulu itu karena itu memang lahir dari buah itu sendiri. Terus Terus mungkin menurut beliau ini sains zaman sekarang ini telah meneliti bahwasanya dut itu terlahir mungkin sebabnya gara-gara terbawa oleh lalat. Kalau semua penelitian itu betul, dut itu dari lalat, bagaimana dut yang ada di kuburan itu yang memakan manusia? pertanyaannya bukan ranah ke kiai, bukan ke saya. Ini kali biologi. Kita ada penjelasannya juga. Kalau tubuh kalau setelah 2 hari maka akan mengembung. Per 3 hari terus keluar benih-benih dan sebagainya. Ada pembahasannya semua. Makanya hukum tanah kuburan, hukumnya suci apa najis? Al-qabr al-manbush, najis atau suci? Ada di kitab dibahas. Salah satunya karena itu. Ada lagi? Oh ini yang dari tadi. Ketika intinya pembahasan tagoyurul ahkam perubahan hukum, apakah nanti juga menarik kesimpulan ada tagoyurul ijma, perubahan ijma? Jadi misalnya ulama zaman dulu mengatakan haram, terus sekarang mengatakan halal. Apakah enten seperti ketika ada tagoyurul ahkam, apakah bisa ditarik kesimpulan seperti itu? Berarti sesuatu yang hukumnya sudah ijma, gitu, ijma. Dulu ijma halal, sekarang haram, atau dulu haram sekarang halal. Merubah ijma bahasanya. Saya sampai sekarang ini masih gantung pemahaman ijma itu seperti apa. Awalnya saya membahas ijma juga ijma ilmu, tapi ternyata waktu didiskusikan bareng-bareng satu kelas orang banyak makin mumet. Ijma itu apa sih? Ittifaq al-mujtahidin, jami'ul mujtahidin. Ya ada di zaman wahid atau gimana? Itu ijma. Dan apa kriteria di dalam arti? Ada ijma sukuti, ada ijma fi'li, ada ijma fi'li sharah, ada ijma fi'li sukuti. Ijma sangat banyak sekali. Contohnya permasalahan apa coba? Permasalahan yang hukumnya itu ijma, tapi ada kemungkinan yang berubah. Kira-kira hukumnya apa ya? Contoh misalnya di hitan, misalnya hitan zaman dulu kan wanita misalnya hukumnya sunnah, cuma dengan perkembangan zaman seperti ini tambah maju dengan ilmu kedokteran, nanti bisa-bisa zaman setelahnya sepakat haram, bisa-bisa. Oh ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus banget, mumtaz. Tapi bukan di situnya. Jadi kalau khitan laki-laki itu mujma, itu ijma. Sampai sekarang itu nggak ada sense yang bertentangan, tidak ada sense yang menyalahkan. Itu kalau khitan laki-laki, nggak ada satupun. Bahkan sense mengatakan justru sehat khitan laki-laki. Yang dipermasalahkan adalah khitan perempuan, dan perempuan itu tidak ijma kewajibannya jelas enggak. Misalnya mengatakan wajib cuma madzhab Syafi'i, yang lain tidak. Tapi ijma ala masyru'iyatihi, kemungkinan seperti itu. Ijma ala masyru'iyatihi, paham masyru'iyatihi, maksudnya ijma bahwasanya itu ya dianjurkan, baik itu sunnah, wajib atau makruh, itu ijma. Itu juga dibahas. Saya lupa pembahasan khitanul unsa kan ada dua grup ulama mengatakan, ulama Mesir mengatakan khalas mutlak haram. Tapi orang yang berseberangan dengan beliau tidak bisa diharamkan secara mutlak karena itu sudah ijma ala masyru'iyatihi. Tapi juga bisa dibantah dengan ijma itu, dan pembahasannya panjang. Bisa dibaca di ada khitanul unsa karangannya dokter Muhammad bin Ali Al-Bar. Itu ulama sada, habib dari Yaman, itu akademisi, ulama, faqih, orang yang sangat faqih tapi dokter. Kalau di Mesir ada Syekh Yusri Jabir, itu profesor dalam kedokteran dan juga ulama. Itu juga Yaman juga punya dokter Muhammad bin Ali Al-Bar. Itu ada pembahasan satu kitab gede Khitanul Unsa. Seperti ini seolah dibahas, seingat saya dibahas. Monggo. Ya, masalah tagoyurul ahkam itu ketika
temuan sains zaman sekarang menyatakan bahwa hukum itu dapat berubah. Tadi contohnya sebagaimana muddatul hamli, aksaru muddatul hamli. Kedudukan pernyataannya ahli sains ini apakah merubah hukum yang tadinya itu dalam mazhab Syafi'i atau dalam adil arba'ah termaktub seperti ini, atau kedudukannya ini kaul kedua. Misalnya dalam masalah ma'ul musamas. Ma'ul musamas pendapat madhab yang kuat dalam madhab dinyatakan makruh. Akan tetapi ikhtiarnya Imam Nawawi min haitsud dalil niku dinyatakan hukumnya adamul karohah. Tahqiqnya Imam Qurdi, seluruh pendapatnya Imam Nawawi niku seluruh ikhtiarnya Imam Nawawi hukumnya lemah kecuali yang ada dalam kitab Raudhah. Yang ada dalam kitab Raudhah pun kecuali ma'ul musamas niku. Jadi ma'ul musamas ada dalam kitab Raudhah tapi tetap dinyatakan itu lemah. Tahqiqannya Imam Qurdi dalam Mukhtasar Fawaid Madaniyah. Dan ini maksud kula, apakah perubahan hukum sebab sains ini jadinya merubah pendapat madhab atau jadinya kaul kedua yang kaul dianggap lemah itu tadi, karena ini dicantolkan dengan ikhtiar itu misalnya begitu. Ikhtiar itu paham maksud ikhtiar? Ikhtiar itu seorang khilafi, orang yang pakar al-khilafi itu orang yang faham khilaf antar mazhab. Khilaf ketika dia mentarjih salah satu kaul, maka hasil kaul tersebut dinamakan ikhtiar. Contoh Imam Nawawi punya ikhtiar bahwasanya jamak itu boleh bisa babil marad, kalau nggak salah marad ya. Mazhab Syafi'i nggak bisa marad, tapi ikhtiarnya Imam Syafi'i ikhtiar Imam Nawawi boleh karena mengambil dari mazhab lain. Itu berarti tarjihul khilafi qaulan kharijul mazhab atau seperti apa itu ikhtiar. Nah, pertanyaannya menurut Fawaidul Madaniyah ma'ul musammas itu tetap makruh ya? Karena ikhtiarnya Imam Nawawi sebetulnya kalau di kitab Raudhah kan hukum asalnya ini kalau kajian di Rosa Madhabiyah itu kalau ikhtiar itu ya lemah min haitsul madhab. Ya enggak? Lemah dalam arti apa ya? Lemah min haitsul madhab. Dhaif min haitsul madhab. Berarti kalau dipandang dari madhab Syafi'i ya ma'ul musammas yang tidak makruh itu lemah. Sebetulnya seperti itu ikhtiar. Nah, pengaruh ahli pengetahuan itu mungkin bisa dijadikan salah satu tarjih, merojih bahwasanya kemungkinan pendapat yang mengatakan tidak makruh itu lebih kuat. Sekarang gini loh, kita tuh kadang masih mulahbat antara muktamad Syafi'i itu apa sih? Ada muktamad tuh yang ditarjih oleh apa? Yang ditahdzib, yang ditarjih, ditangkih oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi. Lalu era kedua Tangkih Tsani itu era apa? Ibnu Hajar, Romli dan Khatib, Syirkin dan kawan-kawan. Setelahnya juga ada Ibnu Ziyad dan sebagainya. Jadi kata muktamad pun itu kadang masih perlu dikritisi. Muktamad menurut siapa itu? Soalnya tangkih itu sangat banyak sekali. Kalau menurut jenengan mungkin Fawaidul Madaniyah mengatakan bahwasanya ikhtiar Nawawi semuanya dhaif kecuali dari Raudhah, kecuali ma'ul musammas. Itu sebuah pendapat. Ya nggak, sebuah pendapat imam kan mengatakan seperti itu. Tapi kemungkinan ada imam lain, ulama lain mengatakan oh enggak, ma'ul musammas ini bisa jadi kuat, bahkan min haitsul mazhab sebab kuat. Dalam arti di itu juga dijelaskan bahwasannya ma'ul musammas karoha itu karena ahlul tib mengatakan itu yurisul baros. Apa ya? Coba di searching di Islamic Library di HP itu apa di Kitab Syamilah itu bahas musammas itu jelas bahas masalah tib. Tapi kalau memang tidak mengatakan tib, tidak mengatakan yurisul baros, maka zalat karoha itu kalau bisa ada. Jadi intinya kalau masalah lemah atau tidaknya itu pun masih pembahasan yang cukup panjang. Maksudnya ketika dirosah madhab Syafi'i menyatakan kalau ikhtiar itu semuanya lemah.
lemah min haisul madhab. Min haisul dalil bisa jadi kuat. Bisa jadi kuat. Akan tetapi min haisul madhab dadosnya lemah seperti masalah karahatu siwak ba'da zawal. Niku Imam Nawawi menyatakan hukumnya ada mukarahah. Karena ikhtiar Imam Nawawi. Karena min haisul dalil gak ada melarang. Kan maksudnya ketika asar sains nih, ini kan tadi misalnya tahqiqul manat nih. Ini manatul hukum dicetuskannya bahwasanya aksaru mudatil hamli itu adalah 1 tahun saja, mengganti pendapat madzhab Syafi'i yang 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Ini apakah jadinya itu ini pendapat lemah dalam madzhab? Seandainya kita tatbik dalam madzhab Syafi'i itu, ini jadinya pendapat lemah atau pendapat yang dalam madzhab Syafi'i itu dijadikan salah? Sedangkan dalam kajian usul fikih, misalnya istiqra' itu kan itu apakah tugasnya mustahid atau ya orang zaman sekarang apakah bisa juga meriset hukum sehingga meriset suatu masalah sehingga memunculkan hukum. Kados masalah aqalul hamli madzhab Syafi'i 6 bulan. Niku kan istinbat dari 2 ayat, yaitu hamluhu salah sunnah sahro, terus wa hamluhu wa fisaluhu salah sunnah sahro, kemudian masalah menyusui 2 tahun nih. Jadi 30 dikurangi 24 jadinya 6 bulan. Dan ini apakah nanti misalnya temuan ilmuwan zaman sekarang itu 4 bulan misalnya kata, ini berubah atau jadi kaul kedua atau pripun? Oh, pertanyaan menjadi kaul kedua atau tidak? Nggih. Itu toh asli. Nggih. Pertama apa madzhab Syafi'i mengatakan 2 tahun. Tendensinya adalah aku loading. Sains gimana? Aku agak fokus. Pertanyaannya sih, apakah menjadi ringkas kalau apakah penelitiannya sains itu jadi kaul kedua dalam madhab ketika merubah hukum? Ketika merubah hukum. Apakah itu kaul fi madzhab Syafi'i mengatakan 1 tahun sesuai sains itu? Apakah masuk dalam madzhab Syafi'i apa tidak? Seperti itu. Coba tak lempar nang sing ahli-ahli ya. Yang di bawah-bawah coba bantu jawab coba. Monggo sing alim-alim saling iki saling istifadah. Monggo. Kalau sementara ini, kalau saya switch monggo. Tapi kalau sementara ini, kalau min haitsul madzhab jelas bukan. Jelas bukan. Karena madzhab itu kan Imam Syafi'i beristiqra'. Dan ini ada istiqra' baru. Sebetulnya salah satu manhaj untuk mendapatkan suatu kaidah kan istiqra'. Nang cara nang dunia kuliah ada induksi, ada deduksi, induktif dan deduktif. Itu istiqra' dan istinbat. Istiqra' itu apa, mengkaji sampel-sampel. Kalau sudah dikaji, maka kita menemukan sebuah hukum. Contoh, kita meneliti 1000 orang bermata biru. 1000 orang bermata biru, ternyata orang itu adalah orang-orang Eropa. Maka kita bisa mengasih kesimpulan bahwa setiap orang yang memiliki mata biru adalah Eropa. Itu istiqra'. Setelah istiqra' itu melahirkan sebuah kaidah bahwa orang yang bermata biru adalah Eropa. Ketika kita suatu saat nanti bertemu orang yang bermata biru, maka gak usah mikir-mikir, gak usah riset mana, langsungnya ikut orang Eropa. Itu adalah istinbat. Kalau yang pertama istiqra', yang kedua istinbat. Lah permasalahannya adalah hukum asal mudalah adalah istiqra'. Istiqra' dideloi orang-orang ini, ada yang 20 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun istiqra'. Nah masalahnya istiqra' ada istiqra' naqis, ada istiqra' tam. Semakin banyak, semakin kuat, semakin sedikit, semakin dikit. Karena kalau kita pretel ya, kalau kita di yang jelas membahas akhlul hamli di kitab Muhalla Ibn Hazm. Ibn Hazm itu sangat pedas sekali kalau ngomong. Ibn Hazm mengatakan aksarun terham 9 bulan. Gak mungkin lebih dari 9 bulan. Masa 9 bulan yang normal, mutar 9 bulan lebih 10 hari dan sebagainya. Bahkan kata-kata sangat kasar sekali, bisa dibuka Muhalla.
ngomong para imam itu akadzib. Akadzib maksud akhbar akadzib. Yang dibawa para imam 2 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 5 tahun itu adalah akhbar akadzib. Dalam arti kabar bohong, kabar dusta. Sangat kasar sekali. Dan itu ternyata sesuai dengan sains pada zaman ini. Pada muhalla itu bisa 1000 tahun yang lalu lebih. Jadi kalau menurut saya itu min haitsul madhab tidak kuat, tapi min haitsul dalil itu kuat. Min haitsul dalil. Kenapa? Karena dalilnya Imam Syafi'i pun istiqra. Kita juga pakai dalil yang sama dengan Imam Syafi'i, ya istiqra. Dan kalau dibandingkan istiqra'nya Imam Syafi'i dengan istiqra'nya kita yang melibatkan lebih banyak yang diteliti, ribuan wanita, ribuan hamil, jutaan orang-orang hamil, bahkan miliaran orang hamil ratusan tahun, itu istiqra' lebih kuat daripada istiqra'nya Imam Syafi'i. Maka sama-sama punya dalil istiqra', maka min haitsul dalil kita kuat. Cuman pertanyaannya Ustadz ini itu sangat jeli sekali. Apakah hasil dari asar ilmu pengetahuan itu masuk dalam madhab, kalau sahih dalam madhab, apakah tidak? Oke, pertanyaannya gitu. Kalau yang mengkaji ini mujtahid madhab, mujtahid kan ada tingkatan dari mujtahid mutlak, mujtahid nisori nasih, nisori mana mujtahid madhab, nisori mujtahid fatwa, nisori mana hamilul faqih, hamalatul fiqh. Kalau mujtahid madhab itu kalau nggak salah Nawawi level. Kalau mengatakan itu kemungkinan kalau mengkaji madhab bisa dari madhab, kalau tidak mengkaji dalil berarti tidak. Jadi intinya pertanyaan Ustadz ini sangat luar biasa, cuman dalam segi usul fikih, bukan dalam segi tesis saja. Intinya seperti itu. Bisa nih. Nah itu usul fikih. Ada lagi? Masalah ini Gus, sekarang ini kan Bapak saya pernah ngomong seperti ini. Masalah pergantian hukum di Indonesia, terutama masalah yang saya sering kritik sekarang ini, hukum raja bahkan hukum pancung mati. Saya bandingkan dengan hukum zaman Abad Pertengahan, bahkan yang jadi masalah adalah contoh. Saya pernah menyinggung hukum yang agak aneh waktu era dinasti Qing kalau nggak salah. Buang sampah saja itu potong tangan, sampah sembarangan. Bahkan kalau di era sekarang, kalau bagi teman-teman saya yang memang maaf kok pengalaman politik bahkan hukum itu rendah, ya saya bilang saja seperti ini. Ya kita tahu hukum itu kan dari zaman dulu itu biasa potong tangan kan. Cuman kalau menurut orang sekarang itu kejam. Pertanyaan saya adalah apakah sebuah hukum bahkan di suatu negara yang bermasalah misalnya kita saat ini itu bisa berubah nggak hukumnya? Masalah hudud ya, langsung aja hudud. Hudud. Jangan bawa-bawa dinasti Qing bareng. Dinasti Qing apa? Buat sama sembarangan dipotong tangannya. Gak usah jauh-jauh, langsung aja. Nyuri itu haknya potong tangan. Zina itu haknya rajam. Langsung aja. Apakah zaman ini berubah? Nyatanya orang zina nggak dihak. Nyatanya orang nyolong nggak dihak. Apakah hukumnya berubah? Seperti itu kan? Iya. Itu dijawab sama Syekh Hisam Kamil Mesir, juga dijawab sama Syekh Yusri Jabir juga dijawab. Intinya ada usul fikih kaidah fikih mengatakan al-hudud tudra'u bisyubuhat atau kebaliknya asyubuhat apa tadra'ul hudud atau sebaliknya wah apa al-hudud tasqutu bisyubuhat, had itu bisa gugur karena ada syubhat. Syubhat hal yang kurang jelas, kurang kuat. Pada zaman Sayyidina Umar itu ada istilah ayyamul maja'ah, hari-hari kelaparan. Banyak pada era itu banyak sekali masyarakat yang kelaparan hingga banyak terjadi pencurian. Pencurian itu sangat banyak sekali waktu zaman Sayyidina Umar. Ayyamul maja'ah, hari kelaparan banyak. Tapi ketika para sahabat bertanya, apakah dihak mereka yang mencuri? Sayyidina Umar tidak menghak. Padahal itu jelas-jelas memenuhi syarat semua. Nisab juga sudah ada. Dengan mencuri jelas mencuri. Khirzi mithli jelas. Tapi tidak dihak. Kenapa? Karena al-hudud tasqutu bisyubhat. Syubhat di situ adalah ayyamul maja'ah. Itu Sayyidina Umar. Kata apa?
Syekh Yusri kalau ada Syekh Hisam Kamil Mesir itu mengatakan kalau syubhat majaa itu berlaku pada zaman dulu, zaman sekarang syubhatnya jauh lebih banyak. Jadi bukan berarti kita menghapus hukum had yang jelas-jelas itu soreh, bukan, tapi karena kita kurang berani mengatakan bahwa itu sudah memenuhi syarat had, karena di situ ada syubhat. Seperti itu. Berarti tidak berubah, maksudnya tidak berubah. Tetap, tapi prosedurnya tidak sempurna. Monggo, Bro. Ini dari yang Mas, mungkin untuk peserta pertanyaannya ditutup karena udah malam. Ya, mungkin nanti yang mau tanya-tanya lagi ke beliau bisa langsung maju ke depan saja. Seperti itu. Cukup sekian. Terus apa lagi kalau sudah sekian? Doanya itu, di situ ditutup doa kita. Doa dari sesepuh yang di bawah-bawah. Banyak sesepuh. Apa? Ada Mas Faik, ada Biki, ada Daniel, banyak. Sebetulnya ini seru, ini di mukadimah saya itu sampai menggelitik. Di mukadimah saya ini saya agak menggelitik dalam arti, ayo kalau berani ada orang yang mengumpulkan nulis kitab ma yang bagi tabayyuruhu minal ahkam, kitab khusus yang sekiranya fikih itu berubah, kumpulan hukum fikih yang berubah dijadikan satu kitab. Itu saya gelitik di awal. Ayo siapa yang berani? Contoh, ini saya cuma mancing tuh, haid dan nifas. Ya kan, umpama kajian zaman dulu, istiqra zaman dahulu mengatakan maksimal 15 hari, minimal sekian. Mazhab Hanafi maksimal 7 hari dan sebagainya. Perbedaan pendapat. Kalau umpama ada tadakhul, dunia kedokteran tadakhul, apakah merubah hukum haid nifas? Dan banyak sekali. Dan itu saya di mukadimah saya menggelitik. Ayo coba, ada nggak yang berani mengumpulkan hukum-hukum fikih dalam menjadi satu kitab, hukum-hukumnya yang berubah di kitab-kitab salah, yang perlu berubah gara-gara sains modern. Itu saya kritik. Ayo siapa yang berani? Cukup. Sekian, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang hadir. Terima kasih juga sama kakak saya Mas Biki dan Mas Daniel dan teman-teman semuanya telah mengajak saya diskusi di sini. Saya sangat nikmat sekali, apalagi tentang sakofah fikih digabungkan dengan sakofah itu asik. Kalau bahsul masail itu kadang istibarat fikih seperti itu. Tapi kalau diskusi enggak, fikih plus sakofah itu hal yang bagus, karena orang yang sakofah itu perlu membaca buku banyak, jadi asik. Kalau orang yang bergelut dengan fikih yang ada di kitab ya bagus, tapi perlu ditambah sakofah. Dan hal semacam ini kan menambah sakofah atau wawasan. Dan alhamdulillah terima kasih untuk panitia dan teman-teman. Pertama ini Ustaz Nugraha juga. Monggo ditutup dengan doa para sesepuh-sepuh di bawah itu. Maktabatuna Temboro.